فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu syubhat. Kesimpulannya bagaimana indah Abdurrahman Kisaran? Baik. Nah, itu bid'ah yang ke-37 yang kita ambil kemarin berkaitan dengan perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah mahmudah yang terpuji dan bid'ah yang madmumah. Jawaban ringkasnya bahwasanya bid'ah yang beliau maksud di sini adalah bid'ah secara bahasa. Nah, karena tidak mungkin perkataan beliau dibawa kepada bid'ah secara syar'i. Kenapa? Karena beliau katakan setelahnya, "Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud." Apa saja mencocoki sunnah maka itu bid'ah yang dipuji. Padahal bid'ah secara syar'i itu tidak akan mungkin mencocoki sunnah. Sehingga berarti perkataan beliau bid'ah mahmudah itu maksudnya adalah secara bahasa. Nah, sesuatu yang secara bahasa masuk kategori bid'ah, tapi tidak secara syar'i. Kenapa? Karena dia mencocoki sunnah, seperti menghidupkan kembali sunnah salatul tarawih secara berjamaah di masjid. Nah, dan juga tidak mungkin yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bid'ah secara syar'i itu ada yang terpuji, padahal beliau yang telah mengatakan bahwasanya man istahsana faqad syarra. Siapa saja yang menganggap baik suatu perkara di dalam syariat ini padahal tidak didukung oleh dalil-dalil syar'i, maka berarti dia telah membuat syariat sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada syubhat yang ke-38. Qala Syekhuna Abu Ammar Yasir Al-Adani hafizahullahu ta'ala, qala al-mujiz, pihak yang membolehkan perayaan Maulid mengatakan, fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah dalilun ala jawazil maulid. Ya, sekarang dia berdalil dengan hadis. Pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang bagus, ini adalah dalil tentang bolehnya merayakan Maulid. Fa ayyu syai'in hasanin yusannu fil Islam wa illam ya'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa muraghabun fi. Sebab perkara apapun yang bagus yang disunnahkan di dalam Islam, yaitu yang diadakan di dalam agama ini, ini pokoknya perkara bagus apapun yang dimunculkan di dalam Islam, diadakan di dalam Islam, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, maka itu sesuatu yang didorong untuk dilakukan. Muraghabun fi. Nah, sesuatu yang disukai, dicintai, didorong, dianjurkan. Berarti pendalilannya kawan dengan keumuman lafaz hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa saja mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang bagus. Berarti pokoknya mengadakan sesuatu yang bagus di dalam Islam, walaupun Nabi tidak melakukannya, itu apa? Didorong, dianjurkan. Ini syubhatnya. Jawabannya bagaimana? Kita jawab, qabla tafnidi ma taz'umuna min hadzal hadits hujjatan fi tahsinil bid'ah.
nasukul haditsa bitamami. Sebelum meruntuhkan apa yang kalian sangka dari hadis ini sebagai hujjah tentang bagusnya kebid'ahan-kebid'ahan, maka akan kami sebutkan terlebih dahulu hadis secara sempurna. Kenapa? Karena penting, ikhwan, memperhatikan konteks hadis dan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tersebut, sehingga seorang tidak sembarangan kemudian memaknakan hadis semaunya sendiri. Perhatikan hadis dan kisahnya. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal siang. Sadrun nahar, sadr itu kan dada. Dada itu kan depan, maksudnya di awal siang. Qala faja'a qaumun mujtabin nimari awil 'aba. Kemudian datanglah suatu kaum dalam keadaan mereka itu mujtabin nimar. An-nimar thiyabun min sufin fiha tanmir. Nah, pakaian yang apa? Yang terbuat dari bulu domba. Nah, awil aba, atau mereka memakai suatu mantel, pakaian, intinya apa? Pakaian dari apa? Bulu domba, mantel yang dipakai dari kulit binatang. Mutakallidis suyufi 'ammatuhum min mundar, dalam keadaan mereka membawa pedang-pedang mereka yang berselimpangkan pedang. Amatuhum min mundar, keumuman mereka dari mundar, bal kulluhum min mundar, bahkan keseluruhannya dari kaum mundar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Maka kemudian berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau melihat pada kaum mundar yang datang tersebut kondisi sangat kekurangan, al-faqah, ya, fakir, pakaiannya taib, kelihatan compang-camping, taib, pakaian yang lusuh, mungkin juga terlihat dari muka dan dari kondisi tubuhnya menunjukkan kekurangan. Sampai Nabi tama'ar ayataghayyar, wajahnya berubah, menunjukkan kesedihan, prihatin, ya, prihatin melihat kaum mundar yang datang kondisinya seperti itu. Fadakhala thumma kharaja, Nabi kemudian masuk ke rumah, kemudian keluar lagi. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqam fa shalla. Kemudian beliau merintahkan Bilal, karena sudah masuk waktu salat tentunya, maka fa adzan, Bilal pun adzan, wa aqama, dan mengumandangkan iqamah, fa shalla, dan beliau pun salat bersama para sahabat. Thumma khataba faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir al-ayah innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian Nabi berkhutbah membaca ayat di surat An-Nisa sebagaimana kebiasaan beliau di dalam khutbah. Wal ayah allati fil hasyr, demikian pula ayat yang ada di surat Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan, hendaknya masing-masing dia memperhatikan apa yang dia telah persiapkan untuk hari yang akan datang, yaitu hari ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrih. Hendaknya seseorang laki-laki bersedekah dari dinar dari sebagian dinar yang dimiliki, dari sebagian dirham yang dia miliki, dari pakaiannya, dari sa' bur yang dia miliki maupun sa' kurma yang dia miliki. Ini dorongan dari Nabi SAW ketika itu untuk bersedekah. Hatta qala walau bisyikit tamrah, walaupun dengan setengah dari buah kurma. Ya, sampai-sampai Nabi katakan demikian. Hendaknya seorang laki-laki bersedekah walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Dan dorongan seperti ini dorongan yang masyru'. Nah, dan ini bukan termasuk dalam kategori minta-minta. Karena Nabi SAW posisinya saat itu mendorong kaum muslimin untuk bersedekah, nah, demi apa? Diserahkan kepada kaum mudhar yang mereka kondisinya sangat memprihatinkan. Sehingga dibolehkan ketika melihat satu kaum misalnya dalam bencana, kemudian nah, kita mendorong kaum muslimin baik dalam khutbah ataupun dalam kajian agar apa mereka mengumpulkan sesuatu untuk diserahkan pada tempat yang hak, tidak ada kecurangan, tidak ada gulul, maka sesuatu yang boleh. Nah, cuman hadis yang seperti ini akhwan banyak kemudian disalah artikan maupun apa disalahkan dalam pengamalan. Nah, menjadi dalil untuk apa? Untuk meminta-minta, untuk kemudian menggalang dana, memperkaya diri, maupun untuk apa? Untuk sesuatu yang sebenarnya dikatakan hajat saja tidak. Kenapa? Karena misalnya untuk bangunan-bangunan yang megah, padahal bangunan sudah ada, tapi ingin lebih megah, ingin lebih besar, ini bukan hajat, apalagi darurat. Adapun pada kasus ini, perhatikan Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk bersedekah karena memang melihat kaum mudhar sangat memprihatinkan kondisinya. Qala faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Qala thumma tataba'a an-nas hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annaha mudhhabah. Ya, kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar, ya, membawa suatu apa? Suatu wadah yang hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu untuk apa? Untuk memegangnya, suatu yang besar. Nah, bahkan telapak tangannya sudah tidak mampu untuk membawanya. Ini menunjukkan banyaknya yang dia apa? Yang dia serahkan untuk sedekah. Ini orang yang pertama kali menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia apa? Menyambut seruan tersebut dan juga tidak main-main, dia bawa dengan telapak tangannya yang apa? Penuh, telapak tangannya penuh. Kemudian manusia pun berduyun-duyun mengikutinya. Sampai aku melihat dua gundukan dari makanan dan dari pakaian. Sampai aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya berbinar-binar. Ka'annahu mudhhabah, yaitu seperti emas dari sisi berbinar-binarnya dan bercahayanya, menunjukkan senang beliau. Senang karena apa? Karena terwujud apa yang bisa diberikan untuk kaum mudhar sehingga membantu mereka, juga apa? Karena para sahabat berlomba-lomba pada amalan kebaikan tersebut. Nah, disinilah kemudian Nabi mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Siapa saja yang mencontohkan di dalam Islam suatu sunnah yang bagus. Nah, sehingga makna sanna di sini perhatikan catatan kaki, ay fataha baban lil muslimin adda bihim ila an yaf'alu amran masyru'an fid dini kana matrukan. Yaitu dia membuka pintu bagi kaum muslimin yang dengan sebab itu kaum muslimin pun melakukan perkara yang disyariatkan di dalam agama yang sebelumnya ditinggalkan. Ya. Seperti dalam contoh tadi, laki-laki ini kan dia membuka pintu bagi kaum muslimin ketika ada yang memulai, kemudian langsung diikuti yang lain. Itu. Maka seorang yang memulai kebaikan kemudian diikuti oleh yang lain, dialah yang sangat jelas masuk dalam hadis ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa saja mencontohkan di dalam Islam suatu sunnah yang bagus, yang yang sebelumnya ditinggalkan oleh manusia. Dan perhatikan kata sunnah. Sunnah yang bagus maksudnya memang secara syar'i itu adalah perkara sunnah, bukan bid'ah. Nah, falahu ajruha, maka baginya pahalanya dari amalan dia sendiri, wa ajru man amila biha ba'dah, dan baginya pahala orang yang beramal dengan sebab contoh yang dia berikan tersebut setelahnya. Maka memberi contoh kebaikan, akhwan, perkara yang sangat mulia pahalanya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Dan siapa saja mencontohkan di dalam Islam contoh yang buruk, mencontohkan jalan di dalam Islam jalan yang buruk, maka atasnya dosa dari perbuatan buruknya sendiri dan juga memikul dosa orang yang melakukan setelahnya dengan sebab contoh yang dia berikan, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, dari kisah ini sangat jelas. Maka dikatakan oleh Syekh setelahnya, inna matala man nadhara ila hadzal hadits duna munasabatihi allati awratnaha kama taliman qara'a qaulahu ta'ala fawailul lil musallin wa lam yukmil ma ba'daha hatta yatimma ma'naha. Sungguhnya permisalan orang yang melihat hadis ini tanpa memperhatikan kesesuaiannya yang telah kami sebutkan tadi. Nah, maka seperti orang yang membaca perkataan Allah, celaka orang-orang yang salat, dan tidak menyempurnakan dengan kalimat setelahnya sehingga sempurna maknanya. Li'annahu yakunu bi fi'lihi hadza aksal haqa'iq. Naam, akasal haqa'iqa wa qallabal mawazin. Sebab dengan sebab perbuatan ini, dia akhirnya akan akan membalikkan hakikat kenyataan yang ada. Baik. Dan juga membalikkan timbangan-timbangan yang ada di dalam syariat. Kalau seorang fawailul musallin berhenti begitu, berarti orang akan pahamnya salah. Celaka orang-orang yang salat. Akhirnya kan timbangannya salah. Berarti orang salat itu celaka. Bahaya. Nah, fa innallaha lam yatawa'ad al-musallin. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengancam orang-orang yang salat. Maksud ayat ini bukan ancaman bagi orang-orang yang salat. Kaifa wa huwa amrun bi kaifa wa huwa amara bi iqamati shalah. Bagaimana Allah mengancam orang yang salat padahal Allah memerintahkan untuk menegakkan salat. Terus siapa yang diancam? Lakinnahu tawa'ada sinfan minal musallin wa humul ladzina wasafahum biqaulihi alladzina hum ala salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un.
Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengancam segolongan dari orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang Allah sifati dengan perkataannya, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya dan orang-orang yang riya serta tidak mau meminjamkan hal-hal yang remeh kepada orang yang mau meminjam. Wa yamna'un al-ma'un. Al-ma'un yaitu hal-hal yang remeh seperti cangkul, ember, perkakas-perkakas yang remeh dalam kehidupan bertetangga yang biasa satu sama lain terkadang pinjam meminjam, tangga dan seterusnya. Nah, orang seperti ini salat tapi bakhil sekali, mau minjamin sesuatu saja, sangat bakhil, tidak mau meminjamkan hal-hal yang remeh seperti ini. Ini dicelah, wa yamna'un al-ma'un. Syahidnya apa? Orang yang berdalil dengan hadis tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanah, begitu saja berhenti kemudian mengatakan, mencontohkan kebid'ahan di dalam Islam selama itu bagus, berarti masuk dalam hadis ini. Keadaannya seperti orang yang berdalil dengan ayat tadi, fawaidul lil musallin, kemudian berhenti. Aw kaman qara'a la taqrabus shalah wa lam yutimmal ayat, atau juga seperti orang yang membaca ayat, jangan kalian mendekati salat kemudian tidak menyempurnakan ayat, ya kan bahaya. Berarti apa? Tidak boleh salat jadinya, ya kan? La taqrabus shalah ya ayyuhal mu'minun. Jangan kalian mendekati salat. Kenapa? Karena Allah telah berfirman la taqrabus shalah. Jangan kalian mendekati salat. Nah, ini batil. Nah, dia tidak menyempurnakan ayat hatta yattadihal ma'nal murad wa huwa qauluhu ta'ala wa antum sukara. Nah, dia tidak menyempurnakan ayat sehingga jelas makna yang dimaksudkan, yaitu perkataan Allah setelahnya, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Berarti yang tidak boleh adalah mendekati salat dalam keadaan mabuk. Yang merupakan isyarat berarti kalau datang waktu salat harus harus betul-betul kondisi terjaga, tidak mabuk, kondisi sadar. Makanya dulu ketika ada perintah ini, ini para sahabat mulai mengurangi berkaitan dengan masalah khamar, karena khamar turun syariat pengharamannya bertahap, karena memang dulu khamar merupakan hal yang sangat dikenal di kalangan Arab, menjadi sesuatu yang biasa minuman mereka. Muncul pengharaman dengan tahapan-tahapan, di antaranya tahapan yaitu jangan mendekati salat dalam kondisi mabuk. Baik. Tsumma nazidul jawaba wuduhan min wujuhin ukhra mutaaddidah. Kemudian kita akan tambahkan jawaban. Kita akan tambahkan jawaban untuk semakin memperjelas dari beberapa sisi, yaitu yang pertama, annal qaila man sanna fil islami sunnatan hasanah huwal qailu kullu bid'atin dalalah. Wala yumkin an yasdura anis sadiqil masduqi sallallahu alaihi wasallam qaulun yukadzibu qaulan lahu akhar. Kita katakan bahwasanya orang yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, beliau jugalah yang mengatakan kullu bid'atin dalalah. Siapa itu? Siapa, Ali? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Demikian pula beliau mengatakan semua bid'ah itu sesat. Maka tidak mungkin untuk muncul suatu perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq yang mendustakan perkataan beliau yang lain. Kenapa? Dari sumber yang sama, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin an yatanaqadu kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abadan, dan tidak mungkin untuk perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertentangan satu sama lain. Berarti yakin makna kalian atau pemahaman kalian terhadap hadits ini salah. Baik. Sebab man sanna fil Islam sunnatan hasanah bukan maksudnya mengada-adakan kebid'ahan. Tapi Melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuka, mencontohkan
penerapan sunnah, mencontohkan kebaikan yang ada di dalam syariat, kemudian diikuti oleh yang lain. Ini maksud hadis. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sanna wa lam yaqul man ibtada'a. Wa qala fil Islam wal bid'ah laysat minal Islam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna, siapa saja mencontohkan, menyunnahkan. Beliau tidak mengatakan siapa saja mengada-adakan bid'ah. Beliau juga mengatakan fil Islam, di dalam Islam, sedangkan bid'ah bukan bagian dari Islam, tidak ada dalam Islam. Nah, wa qala hasanah wal bid'ah laysat bihasanah. Dan Nabi mensifati dengan sunnah yang hasanah, sedangkan bid'ah tidaklah bagus. Yang ketiga, lam yunqal an ahadin minas salaf annahu fassara as-sunnatal hasanah bil bid'ah. Ini juga penting. Jawaban ketika tidak pernah dinukilkan dari seorang pun dari kalangan salaf bahwasanya dia menafsirkan makna sunnah hasanah ini adalah dengan bid'ah. Allati yuhdithuha an-nas min 'indi anfusihim, yang diadakan oleh manusia dari diri-diri mereka sendiri. Fa batala mahtajja bihi ahlul bid'ah ala tahsini bid'ahim, sehingga batalah apa yang dijadikan hujjah oleh ahlul bid'ah untuk memperbagus kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Jadi intinya dalam hadis tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan bid'ah hasanah, tapi hadis ini berkaitan dengan apa? Masalah menghidupkan sunnah dan mencontohkan kebaikan yang memang sudah diakui itu baik di dalam syariat. Itu. Adapun sesuatu yang bid'ah itu secara syar'i telah dihukumi itu bukan perkara yang baik, sehingga tidak masuk dalam cakupan man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Tapi masuknya pada bagian akhir, yaitu man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Mencontohkan dalam Islam suatu jalan metode yang buruk, yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Baik. Kemudian syubhat yang ke-40, mereka mengatakan al-maulid bid'ah lakinnaha hasanah. Masih saja ngeyel. Maulid itu bid'ah, akan tapi itu bid'ah yang bagus. Kenapa? Lindirajiha tahtal adillati syar'iyyah wal qawaidil kulliyah. Sekarang pakai apa? Pakai kaidah. Kenapa sekarang dia mengatakan bagus? Karena masuk di bawah dalil-dalil syar'i yang umum dan kaidah-kaidah yang umum. Maka kita jawab alaika min thalathati wujuh. Jawabanku atas syubhatmu ini dari 3 sisi. Awalan anna qiyamal muqtadi wal mujib li ibadatin ma min al ibadati fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idamil mani'i minha ma'a tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha dalilun ala bid'iyyati fi'liha. Yang pertama, kawan, ini kaidah pahami dengan baik. Bahwasanya adanya tuntutan serta hal yang mengharuskan untuk diadakan suatu ibadah tertentu dari ibadah-ibadah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta tidak adanya penghalang untuk melakukan hal tersebut, bersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hal itu, ini menunjukkan bahwasanya melakukan perkara itu merupakan bid'ah. Mudahnya bagaimana? Ada tuntutan untuk melakukan itu di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukan, padahal tidak ada yang menghalangi untuk melakukan. Berarti kalau kita melakukannya itu adalah bid'ah. Paham? Sekarang kita terapkan pada maulid, memperingati hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuntutannya ada atau tidak? Ya, kalau cuma sekedar untuk mengingat Nabi, dorongan untuk mengingat beliau, ya ada. Dan tidak ada penghalang. Tidak ada yang menghalangi untuk itu.
Karena mampu saja untuk mengadakan perayaan mengingat Nabi. Saat itu juga ada apa? Ada Utsman yang mungkin mau mendanai dari donatur peringatan Maulid. Nah, ada orang-orang kaya juga, ada Abdurrahman bin Auf. Kalau seandainya Nabi mengatakan, ayo kita rayakan hari kelahiranku, mampu tidak saat itu? Mampu. Tapi Nabi meninggalkannya, berarti menunjukkan mengadakan perayaan hari lahirnya beliau ini bid'ah. Jadi sesuatu akhwan yang tuntutannya ada dan tidak ada penghalang untuk melakukannya di zaman Nabi, tapi Nabi meninggalkannya, maka ini menunjukkan apabila hal itu dilakukan berarti hukumnya bid'ah. Qala wala takunul bid'atu hasanatan abada, dan tidak mungkin bid'ah itu bagus selama-lamanya. Tidak mungkin ada bid'ah itu bagus. Wa in darajat tahtal adillati syar'iyyah wal qawaidil kulliyah. Ibnu Mas'ud wa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma ankara 'ala alladziina yusabbihuna bil hasa ma'annahu mundarijun tahta qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Walaupun dari sisi asalnya itu berada masih di bawah cakupan dalil-dalil syar'i dan kaidah-kaidah yang umum. Tapi kalau penunaian dan caranya tidak mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu diingkari. Buktinya Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu keduanya mengingkari orang-orang yang berzikir dengan apa? Dengan menggunakan kerikil-kerikil menghitungnya. Baik. Ma'annahu mundarijun tahta qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Padahal berzikir itu masuk dalam keumuman ayat, ya kan? Di bawah cakupan ayat, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Ini kan zikir dihitung pakai kerikil, tasbihlah 100 kali, takbirlah 100 kali, dipimpin. Ini kalau pakai dalil, nyari dalil, ada dalil umum. Kita diperintahkan untuk berzikir yang banyak, ayo kita berzikir. Salawat juga kita diperintahkan untuk bersalawat yang banyak. Tapi tatkala tidak ada contoh dengan kaidah seperti itu, maka dihukumi bid'ah. Tsaniyan la yujadu fil islami sunnatun hasanah wa bid'atun hasanah wa innama sunnah hasanah kulluha wal bid'ah dhalalun kulluha. Baik, yang kedua, tidak didapati dalam Islam itu pembagian sunnah hasanah dan bid'ah hasanah. Kenapa? Ya, hanyalah sunnah itu keseluruhannya bagus. Tidak ada sunnah yang jelek. Maksudnya sunnah yang datang dari Nabi ini. Sesuatu kalau dikatakan sunnah dengan alif lam di sini as-sunnah, maksudnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sunnah yang buruk. Semuanya bagus. Demikian pula bid'ah. Bid'ah tidak ada yang bagus sebab keseluruhannya sesat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Idza lafdzatu qul tufidul umum, sebab lafaz qul memberikan makna umum. Sehingga ketika kita mau mengeluarkan adanya bid'ah yang tidak sesat, ini harus ada dalil, dan kita tidak mendapati dalil karena Nabi mengatakan kullu, semua bid'ah itu sesat. Tsalitsan, yang ketiga, yuqal, dikatakan lau kunta maridan fattafaqal atibba ala asya' annaha nafi'atun lak wa ikhtalafu fi syai'in. Sekarang kita pakai apa? Pakai logika. Dikatakan seandainya kamu sakit, kemudian seluruh tabib bersepakat atas perkara-perkara yang itu bermanfaat bagimu. Ya, ada yang disepakati ini bermanfaat bagimu. Waqtalafu fi syai'in, kemudian mereka juga berselisih pada satu perkara.
Satu perkara mereka berselisih. Faqala ba'duhum innahu summun qatil. Sebagian mereka mengatakan ini adalah apa? Racun yang mematikan. Faqala ba'duhum la narahu summan. Kami tidak memandang itu racun. Walakinnahu dhar, akan tapi bermadarat. Tidak racun tapi ada madaratnya. Faqala ba'duhum la yatabayyanu lana annahu dhar. Sebagian mereka lagi mengatakan tidak jelas bagi kami bahwasanya itu bermadarat. Wa qala ba'du haula bal la'allahu la yakhlu min naf'in. Kemudian sebagian mereka lagi mengatakan bahkan mungkin perkara ini atau benda itu tidak kosong dari kemanfaatan. Ya ada manfaatnya mungkin. Jadi sepakat ada yang bermanfaat, tapi kemudian satu perkara mereka berselisih. Ada yang mengatakan ini mematikan, ini bukan racun tapi bermadarat, ini tidak jelas kemadaratannya. Kemudian yang lainnya mengatakan mungkin ini ada manfaatnya. Terus kira-kira kalau ketemu benda itu kira-kira kita pakai atau tidak kira-kira? Raga? Ya mending ditinggal ya kan. Ambil yang jelas-jelas manfaat. Ambil yang jelas-jelas disepakati kemanfaatannya. Afala yaqdi 'alaika al-'aqlu in kunta 'aqilan bi an tajtaniba hadha syai'. Ya. Baik. Tidakkah akalmu kemudian menetapkan jika memang engkau berakal untuk menjauhi perkara ini? Tentunya iya ya kan? Karena satu perkara diperselisihkan. Nah, padahal di sana telah ada hal yang disepakati bermanfaat. Ya, ambil yang bermanfaat, yang diperselisihkan ini tinggal buang saja. Awalaysa man ya'muruka wa yulhihu 'alaika an tasrifa waqtaka fi tanawuli dzaka syai' tarikan mattafaqu 'ala naf'ihi bi haqiqin an ta'uddahu aladda a'daik. Bukankah orang yang memerintahkanmu dan merayumu untuk engkau mengarahkan waktumu demi mengambil perkara yang diperselisihkan tadi dan meninggalkan perkara yang mereka bersepakat tentang kemanfaatannya, itu betul-betul orang yang merupakan musuh yang sangat nyata bagimu. Dan jawabannya iya, jelas dia musuhku. Kenapa? Karena dia merayuku pada perkara yang apa? Yang sangat rancu seperti ini. Disuruh malah mendorong untuk meninggalkan hal yang jelas bermanfaat dan merayu untuk mengambil sesuatu yang diperselisihkan tentang kemanfaatannya. Bahkan mayoritasnya menunjukkan ada sisi madarat. Wa tadabbar fi nafsik ayasihhu min aqilin lil iman khaifin min asyirki an yastahdira hadzal ma'na thumma yusirru ala tilkal bid'ah allati yukhafu an takuna syirkan. Maka pikirkanlah tentang dirimu dengan baik-baik. Apakah benar dari seorang yang berakal, yang memahami keimanan, seorang yang takut terjatuh dalam kesyirikan, dia mampu untuk menghadirkan makna ini, kemudian kok dia masih terus-menerus melakukan kebid'ahan itu yang dikhawatirkan itu akan menjerumuskan dia dalam syirik. Kalau pada penggambaran kasus seperti ini saja dia mampu memilih bahwasanya dia tidak akan memilih perkara yang diperselisihkan tadi. Maka demikian pula bid'ah. Yang jelas Nabi SAW telah mengatakan itu semuanya sesat. Tentunya harus dia lebih bersegera untuk meninggalkannya dan mengambil perkara-perkara yang jelas kebaikannya dari contoh-contoh Nabi SAW yang sudah beliau terangkan secara gamblang. Awalaysa man yusirru innama yashhadu ala nafsihi bi annahu la yubali idza wafaqa hawahu an yakuna syirkan.
Bukankah orang-orang yang terus-menerus mempertahankan diri di dalam kebid'ahan ini hanyalah mempersaksikan atas dirinya bahwasanya dia memang tidak memperdulikan selama itu mencocoki hawa nafsunya, tidak peduli apakah itu syirik atau bukan, yang penting mencocoki hawa nafsunya, maka itu akan dia pertahankan dan dia bela mati-matian. Dan demikianlah keadaan orang-orang yang merayakan maulid, tidak peduli, pokoknya ini adalah perkara yang harus dipertahankan. Nah, ini perkara yang tidak boleh diubah, jangan ditinggalkan, ini harus lestarikan dari generasi ke generasi. Demikian. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Maka kita bersyukur ketika Allah berikan kepada kita akal yang sehat untuk bisa memahami yang seperti ini dan terjauhkan dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.